kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Kalian pasti pernah dengar atau melihat berita mengenai viralnya seorang chef yang terkenal dengan gaya menabur garam di atas steak yang dia buat. Bahkan karena viral mengenai gaya tabur garamnya tersebut, chef ini sempat dibuatkan berbagai meme di seluruh dunia. Nggak pakai lama, kita langsung aja yuk kepada kisahnya. Berawal dari Turki, sebuah restoran yang menawarkan menu steak bernama Restoran Salt Bae kini mendunia. Namun di balik kesuksesannya, ada sejumlah kontroversi yang mengiringi berkembangnya restoran steak tersebut. Nusret Gökçe, chef asal Turki ini dikenal dengan hidangan olahan daging, khususnya steak yang istimewa. Selain menjadi seorang chef, dirinya juga memiliki bisnis kuliner berupa restoran steak yang tersebar di banyak negara di seluruh dunia. Restoran steaknya yang fenomenal ini dikenal dengan steak sultan sebab penyajiannya begitu mewah, lengkap dengan lembaran emas pada daging yang dapat dimakan. Perjalanan dari Salt Bae menjadi seorang chef terkenal ternyata tidak semulus yang bisa terlihat. Sebelum menjadi seorang selebriti chef, Salt Bae pernah melewati masa magang selama 13 tahun di sebuah toko daging. Hanya dengan mengenyam pendidikan sekolah dasar, Salt Bae telah bekerja sejak umur 13 tahun di sebuah toko daging di kawasan Darika. Belasan tahun bekerja di toko daging membuat Salt Bae menjadi belajar banyak mengenai seluk-beluk industri daging. Dengan bekal pengetahuan dan pengalamannya, Salt Bae akhirnya memberanikan diri untuk hijrah ke Argentina. Di sana, ia memulai karirnya sebagai chef dewasa yang profesional. Hingga akhirnya setelah sukses, dirinya kembali ke Turki dan membuka restoran pertamanya di İstinye Park Shopping Mall, Istanbul, Turki pada tahun 2010. Sukses dengan bisnis restoran di Turki, Salt Bae kemudian membuka restoran steakhouse di London. Tak disangka, kesuksesan dengan cepat menghampirinya. Sekali lagi didongkrak dengan viralnya gaya menabur garam pada daging yang tersebar ke seluruh dunia. Pengunjung pun dibuat penasaran dengannya, sehingga datang berbondong-bondong untuk mencicipi resep buatannya. Antusias pengunjung membuat antrian panjang untuk reservasi. Bahkan ada juga yang rela berminggu-minggu sebelumnya untuk melakukan reservasi agar mendapatkan kesempatan makan di restoran miliknya. Namun kehadiran dari steakhouse milik Salt Bae ini justru berbalik menjadi sumber kontroversi bagi dirinya akibat banyaknya keluhan yang telah datang. Salah satunya adalah mengenai harga yang dibanderol pada restoran tersebut. Berbeda dengan steakhouse pertama miliknya yang berada di Turki, harga makanan yang dibanderol pada steakhouse-nya yang berada di London dianggap terlalu mahal. Banyak sekali masyarakat London dan sekitarnya yang mengeluhkan perbedaan harga yang sangat jauh antara restoran steakhouse Salt Bae di Turki dengan yang ada di London. Harga yang terlampau mahal bahkan untuk sebuah beef steak berlapis emas di London dibanderol dengan harga hingga mencapai 13,6 juta rupiah. Perbandingan harga yang terlampau sangat jauh tersebut menjadi ramai diperbincangkan saat seorang netizen mengunggah tagihannya setelah makan di restoran milik Salt Bae. Bukan hanya masyarakat biasa, bahkan banyak juga selebriti terkenal yang mengeluhkan mahalnya harga makanan yang disajikan di sini. Mengutip berita dari My London News, seorang kontraktor IT sekaligus investor bank bernama Chirag Suchak dalam salah satu kesempatannya sangat penasaran untuk menyicipi steak buatan Salt Bae. Namun, ia sangat kecewa dengan harga yang ditawarkannya. Ia mengatakan, bagaimana bisa seorang membanderol seharga Rp213.000 untuk sekaleng minuman Red Bull dan sebesar 12,4 juta rupiah untuk sebuah steak. Suchak juga menjelaskan hidangan apa saja yang ia pesan saat mendatangi resto steakhouse paling kontroversial itu. Seingat dirinya,
ada bawang bombay goreng seharga Rp354.000, kemudian ada asparagus seharga Rp354.000 juga, mashed potato seharga Rp236.000, kentang goreng seharga Rp197.000, dan beberapa minuman non-alkohol, serta satu wine untuk salah satu temannya. Tidak hanya sampai di harga makanan yang begitu mahal, Suchak juga terkejut ketika tagihan datang. Dalam bon atas tagihan dirinya sekaligus teman-temannya, tertera biaya pelayanan yang dipatok seharga Rp2,9 juta. Menurut pengakuan Suchak, ia tidak makan terlalu banyak di restoran Salt Bae ini karena sebelumnya ia sudah menyantap makan siang di kantornya. Hanya saja, salah satu temannya mengajak untuk makan bersama sehingga tak ada salahnya untuk dirinya ini beserta teman-temannya yang lain untuk mencicipi makanan di restoran tersebut. Suchak mengaku dirinya justru lebih puas dengan makan siang yang telah disantapnya. Saat ditanya menu makan siang apa yang membuatnya begitu puas, jawabannya cukup mengejutkan. Ia menjawab, McDonald's. Ternyata bukan rasa makanan yang sebenarnya dikeluhkan oleh Suchak. Ia mengakui kalau makanan yang disajikan di Nusret Steakhouse ini memang enak, tetapi hanya harganya yang tidak sebanding. Menurut Suchak juga, harga yang dibanderol sebenarnya hanyalah untuk membeli pengalaman bertemu dengan Salt Bae. Misalnya, untuk berselfie bareng, kemudian juga merasakan makan steak yang langsung dipotongkan oleh Salt Bae, atau bahkan merasakan burger pesananmu diremas dagingnya terlebih dahulu oleh tangan-tangan Salt Bae. Ternyata bukan hanya perbedaan harga yang sangat mencolok antara restoran Salt Bae yang ada di Turki dengan yang di London, namun masih banyak lagi kontroversi yang telah dibuat oleh chef terkenal ini. Pada salah satu kesempatan, seorang mahasiswi asal Indonesia yang tengah pelesiran ke Turki mengunjungi restoran Salt Bae. Bernama Sheila, mahasiswi asal Indonesia. Ia memesan menu steak berlapis emas yang telah menjadi andalan yang disajikan di steakhouse milik Salt Bae ini. Namun, ia justru membagikan pengalaman yang tidak menyenangkan saat dirinya mengunjungi restoran steak ternama tersebut. Pengalamannya dibagikan langsung melalui unggahan video pada media sosial TikTok pribadinya. Seorang pelayan dikatakan melayangkan pertanyaan tidak sopan kepada mahasiswi tersebut. Mengetahui bahwa Sheila merupakan seorang mahasiswi, pegawai di restoran Salt Bae menanyakan bagaimana bisa dirinya mampu untuk makan di tempat mahal seperti restoran steak tersebut. Dan di balik kesuksesannya menyajikan makanan mewah, ternyata Salt Bae juga pernah dilaporkan karena tidak membayar upah lembur para pegawainya. Diberitakan oleh CNBC, 5 pria mantan pegawai di restoran Salt Bae di Manhattan, Amerika Serikat menuntut haknya terkait upah lembur yang tidak dibayarkan hingga mereka berhenti dari pekerjaannya. Gugatan tersebut langsung dilayangkan ke Pengadilan Federal Manhattan. Laporan ini berisikan gugatan atas upah lembur para pegawai yang telah bekerja selama 70 jam dalam seminggu dan belum menerima haknya sedikit pun. Ternyata ini bukan kali pertama restoran Salt Bae dilaporkan atas upahnya terhadap karyawan yang bekerja di sana. Pengacara tenaga kerja bernama Louis Peckman sebelumnya pernah membantu memenangkan gugatan senilai 3,3 miliar rupiah untuk mantan pekerja yang dipecat dari restoran Salt Bae. Alasan pemecatan tersebut diketahui hanya karena para mantan pegawai menanyakan uang tip yang merupakan hak mereka. Daya tarik dari restoran Salt Bae ini bukan hanya mampu menyajikan makanan enak, namun steakhouse atau restoran ini juga menyajikan sensasi makan steak di tempat yang nyaman serta artistik. Namun sangat disayangkan,
karya seni yang terpampang di salah satu restorannya pernah digugat oleh pemilik karya yang asli dengan tuduhan pelanggaran hak cipta. William Hicks yang pernah menjadi salah satu perancang karya seni di restoran steak Salt Bae melaporkan tuduhan pelanggaran hak cipta dengan gugatan sebesar 73 miliar rupiah. Awalnya, di bulan September 2017 lalu, Hicks dihubungi hanya untuk membuat sebuah mural gambar diri dari Salt Bae yang tengah menabur garam untuk restorannya di New York, Dubai, dan Istanbul saja. Namun, Hicks melaporkan adanya penyalinan karya secara ilegal yang dilakukan oleh pihak restoran Salt Bae. Karya seni tersebut kemudian disalin dan digunakan untuk restoran-restoran milik Salt Bae lainnya yang berlokasi di Turki, Yunani, dan Uni Emirat yang tidak ada tertulis di dalam perjanjian. Penggunaan karya seni milik Hicks ini dikatakan ada pada tampilan menu, tas belanja untuk pesanan bawa pulang, hingga penanda-penanda yang ada di Nusret Steakhouse. Hicks mengaku sangat kecewa atas penggunaan berkelanjutan karya seninya tanpa ada izin maupun kompensasi untuk dirinya. Gugatan ini kemudian membuat Salt Bae dan rekannya tidak dapat membuka restorannya kembali sebelum permasalahan di pengadilan selesai. Salt Bae tampaknya memang sering bermasalah dengan hukum. Ia juga pernah menghadapi 2 tuntutan hukum dari kontraktor yang mengaku tidak pernah menerima upah atas jasanya di Dallas, serta pelanggaran atas keselamatan kerja di kota Boston juga pernah menyeretnya ke ranah hukum. Demikian vlog kali ini, terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Semoga video barusan dapat menghibur kalian semua ya. Terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye now!